wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati para nasihat Bapak Agung Putra, Pak Haji Sugiarto, Bapak Haji Sulardi, Pak Haji Sugito, Bapak Joko Purwanto, dan kami hormati para pengurus semua, bendahara, wakil, sekretaris, dan kepala seksi, Pak Marijo, Pak Dwi, Pak Dery, Pak Haji Sutrisno, Pak Arif, Pak Jun, Pak Handoyo, Pak Debagio, dan seluruhnya yang mohon maaf saya tidak sebut keberatu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul nih. Kalau saya lihat kayaknya ceria semua nih. Ya, bahagia nggak ya? Bahagia banget. Ini bahagianya karena nggak bareng sama istri bisa nikah. Kok tahu Pak RT? Bebas. Kita dilaporin sama Ilya. Ya, alhamdulillah ya kalau bahagia, dan tentu saya senang sekali gitu ya. Yang sudah kita rencanakan berjalan. Ya. Total ada 21 ya. 23 yang ikut ya, 23 orang ya, kurang lebih. Memang ada beberapa yang tidak bisa hadir. Nah, kalau kami lihat memang ada beberapa alasan. Mudah-mudahan yang tidak ikut semua urusannya lancar, gitu ya. Salam kalau boleh kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah dan tetap di akhir. Baik. Singkat saja dari saya sekedar mau ngasih sedikit ya panduan-panduan terkait dengan bagaimana raker kita. Mudah-mudahan raker malam ini berjalan dengan efektif dan efisien gitu ya, karena program-program sudah terusulkan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu ya. Yang pertama ada program kita nih ya. Jadi kepengurusan RT ke depan paling tidak ya saya singkat dengan 4 T gitu ya. T yang pertama ini sering saya ingatkan bahwa yang namanya kepengurusan RT kita ini harus transparan. Transparan penting buat kita bersama, sehingga memang pencatatan, pelaporan, pendokumentasian itu sesuatu yang penting untuk selalu kita hadirkan. Ini bukan saja memang kita punya tanggung jawab, tapi bentuk tanggung jawab kita kepada warga, sehingga warga punya rasa percaya pada kita. Nah ini alhamdulillah semakin kemarin sih kita kalau menurut saya sih sudah semakin bagus ya. Dalam hal paling dasar adalah laporan kegiatan, laporan keuangan, dan ada rapat-rapat yang kita lakukan. Ini menurut saya tinggal dilanjutkan atau mungkin ditambahkan. Yang kedua, ya ini juga penting ya, dan menurut saya ini yang perlu kita rapikan adalah terencana. Semua program kita meski terencana. Kenapa mesti direncanakan? Supaya ya, sumber daya yang kita miliki itu bisa efektif, efisien, bisa tepat guna, tepat sasaran, sesuai dengan keinginan kita. Ini saya sampaikan saja. Ya, saya kemarin sempat tanya ke Pak Marijo kira-kira secara rutin pengeluaran kita berapa yang rutin bang? Dari 5 jutaan, bayar hansip, bayar tugas dia segala macam. Oke, 5 juta. Kemudian rata-rata pemasukan kita ya, itu berapa? Bisa di angka 7 juta, bisa di angka 8 juta, bisa di angka 9 juta. Kalau lagi bagus banget sempat sampai 10. Tapi di rata-rata 7 sampai 9. Kalau saya rata-rata kan 7 tambah 9 yang mungkin di angka 8. Praktis
kita punya budget, punya dana di luar dari yang rutin tadi itu, yang udah pasti setiap bulan keluar itu sekitar 3 juta. Kalau kita punya duit 3 juta dikali 12 berapa kira-kira Pak? 36 juta. Kecil besar Pak? Lumayan. Gimana kalau kita kali 5? Maka kita punya duit 150 juta dalam 5 tahun. Besar nggak? Luar biasa kalau menurut saya. Duit kecil pasti habis, apalagi duit besar. Ya. Maka ini penting. Duit berapapun yang ada, saya tadi ke Pak Marijo, saya tanya Pak, kalau Pak direkap Pak, duit segala macam, Pak Ustadz, ini duit pasti habis. Ya pasti habis Pak, memang harus kita habiskan, bentuk pertanggungjawaban kita. Tapi yang kita sekarang atur adalah bagaimana duit yang habis itu benar-benar buat program yang prioritas. Kalau kata Pak Haji Sugito itu kita punya namanya nanti program strategis RT. Kalau di Pak Prabowo ya Presiden punya program strategis, kita punya program strategis RT. Sehingga kita benar-benar memastikan duit kita itu tepat. Apa sih yang sebetulnya kita harapkan? Apakah lingkungan, apakah pembangunan gitu. Seperti itu. Jadi terencana. Maka di sini nanti kita akan lihat ada banyak program nanti, makanya nanti semua silakan masing-masing presentasi. Tapi nanti sudah sepakati ya, yang namanya program itu mana program-program strategis. Nanti kita bagi-bagi tuh uangnya. Nanti juga saya minta tolong Pak Dwi bantu Bang Marijo gitu buat ngitung. Sebetulnya duit kita seperti apa sih? Bagaimana bisa kita itu? Pak Marijo itu udah sangat detail, udah sangat cakep banget melihat semua pengeluaran. Jadi kalau kita mau tahu biaya kita setahun buat apa aja itu tinggal ditarik datanya. Lampu berapa lampu yang kita beli? Gerobak yang rusak berapa kita ganti ban? Itu udah gampang banget nariknya, baru udah tidak tahu. Maka nanti kita akan rumuskan mana yang terencana. Karena jangan sampai kita seolah-olah kayaknya wah ngeluarin program. Yang kedua terencana. Nah ini juga penting, jangan sampai juga maaf nih ada kebocoran. Kebocoran gini, mungkin kebocoran itu bukan dimakan sama kita, bukan dimakan sama pengurus atau apalagi, enggak ada. Cuma terkadang saya melihat beberapa program itu contoh berapa kali kita buang sampah. Ketika petugas sampah nggak bekerja itu bisa 500, 600 sampai 1 juta. Kalau dalam setahun kita bisa 3 kali, 4 kali, 4 juta terbuang sia-sia gara-gara dia nggak kerjanya dengan baik. Gitu, makanya ini saya contoh yang sederhana berharap banget sama Pak Dibagi dan nanti nggak kelihatan hasilnya gitu bagaimana komunikasi segala macam. Kalau pola program kita, makanya saya bilang kenapa harus ada aturan dan segala macam gitu ya. Itu supaya nanti jangan sampai tiba-tiba kita buang sampah yang sebetulnya duit itu bisa kembali buat yang lain. Kita ngeluarin 1 juta, sayang kan? Kurang lebih begitu. Makanya makanya ya mudah-mudahan ya, ini sih asumsi saya. Ya kalau pahit-pahitnya per bulan 2 juta aja, berarti setahun 24. Ya berarti kita punya 100 juta itu buat bangun bagus banget. Teman kan nggak hanya dari situ, kita bisa dari macam-macam gitu, termasuk dari itu nomor 2 terencana. Makanya saya pengen banget gitu, ini harapan saya dan pengurus gitu ya, kita sama-sama ini buat program yang benar-benar terencana. Jadi kita tahu nggak apa-apa duit itu habis, tapi program tuh kelihatan daripada kayaknya pengeluaran banyak gitu, tapi nggak kelihatan gitu pembangunan yang ada. Itu yang kedua. Nah yang ketiga penting nih, ini tereksekusi dengan baik. Kalau tereksekusi nggak perlu panjang lebar lah, karena udah jaminan lah kalau dia RT 5, saya nggak akan panjang. Nah cuma yang keempat yang penting, terkomunikasi. Kenapa saya bilang terkomunikasi? RT 5 ini bisa dibilang klaster, bisa dibilang kampung, betul nggak? Dari yang ekonominya itu maaf ya butuh bantuan sampai yang ada banget mungkin kelasnya bisa kalau saya pernah dapat cerita nih Pak Agung ini punya rumah di mana-mana tapi pengennya di sini gitu. Artinya kelasnya itu ada. Bisa dibayangin kalau kita mungkin ke regensi segala macam jelas orang yang tinggal di situ satu taraf, taraf itu enggak. Jadi memang kita harus benar-benar melihat ya dan memberikan pemahaman terhadap warga kita bahwa kita punya program. Jangan sampai misalkan nih kesian seksi pembangunan, seksi kebersihan udah bangun segala macam tapi ada warga yang merasa kenapa sih itu pembangunan itu emang pentingnya, contoh begitu. Atau kebalikannya gitu kan, mereka nggak tahu program kita apa karena mungkin kita kurang
komunikasi. Maka nanti setelah program ini kita sepakati bersama, kita harus komunikasikan keluarga. Jadi kita komunikasi keluarga dan bahkan udah ada jadwalnya. Bulan ini kita nanti nyondet ini, bulan ini kita ini. Pak Purbaya udah punya agenda strategis nasional. Tiba-tiba yang minta, Pak minta ini, oh nggak bisa Pak Oji. Bahkan saya pun sebagai RT nggak bisa harusnya, karena semua udah terstandar. Dan nanti saya akan minta setiap program strategis itu harus ada yang namanya RAB supaya kelihatan nih. Dan Pak Mario bisa tentukan ini kira-kira bisa jangkau berapa kalau kita duitnya nggak kelihatan nih, tapi kita punya nih potensinya. Apa kita setahun kita ngutang misalkan gitu, kelihatan. Supaya jangan sampai, mohon maaf nanti ada duit, saya selalu mengatakan bahwa jangan sampai pengurus ngeluarin duit kecuali nyumbang bareng-bareng itu aja, kita ngomong, nah, itu nyumbang, tapi kalau duitnya kepake jangan, sebisa mungkin. Itu yang saya harapkan supaya orang tidak mengkapok diri pengurus gitu. Saya juga nggak mau banyak keperluan juga, betul nggak apa-apa, kecuali kita memang punya gitu, seperti itu. Toh kita juga sama-sama dengan warga kan, cuma bedanya kita adalah yang diamankan sebagai pengurus gitu. Maka perlu komunikasi benar-benar gitu, warga ini apa namanya, ini loh programnya segala macam gitu. Dan kan kita sering yang mengatakan begini, kita nggak aktif. Kalau menurut saya sih ya boleh dicek lah dari ujung ke ujung, setidak aktif-aktifnya warga di RT 5 kita itu luar biasa sebetulnya guyupnya. Tapi kan ini keguyupan ini perlu kita jaga. Nah, mungkin kalau asumsi saya sih karena programnya mungkin sejauh ini belum benar-benar tersosialisasi. Nah, mudah-mudahan kalau pekan ini ada program ini di gang 1, di gang ini, orang juga mulai melihat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi 4 T aja kalau. Nah, yang pertama adalah tadi transparan, itu penting. Yang kedua adalah terencana, kita buat di hari ini. Yang ketiga tereksekusi, clear nanti seperti apa, program strategi seperti apa. Nanti buat RAB-nya kira-kira kebutuhannya bagaimana. Yang keempat terkomunikasi, benar-benar dari yang paling bawah. Nah, ini penting juga terkomunikasi. Kenapa? Karena saya bilang harus buat aturan, buat aturan. Memang berat di awal ya, kalau saya dulu belajar manajemen tuh ini kayak begini itu kurva kedua, kurva yang mikir, pusing gitu ya. Nggak enak bagi semua orang, apalagi buat teman-teman, buat kita yang senangnya tuh kerja aja gitu. Tapi disinilah sebetulnya pentingnya. Apalagi saya bukan membawahi ya, saya diamanahi ini kan udah banyak kayak Pak Haji Pak Haji Sutrisno, Pak Haji Kito gitu. Mungkin di perusahaan ini udah levelnya direktur gitu, mungkin yang begini udah biasa, tapi ini yang penting betul ya Pak Haji, seperti itu. Pak Agung mungkin di tempatnya gitu, Pak Haji Ladi gitu.